Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan ada narasi ingin mengasingkan kliennya buntut isu ijazah palsu. Narasi itu disebut berbau politis. Kuasa hukum Jokowi menduga narasi ingin mengasingkan dan menusukkambangan Jokowi tersebut menyimpang dari tujuan mereka yang menyebut ingin mencari kebenaran terkait ijazah Jokowi. Kuasa hukum Jokowi yakin ada pihak yang ingin Jokowi tak punya kekuatan politik. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya, sebagai seorang peneliti, melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukkambangan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Lantas, siapa pihak yang dimaksud ingin menyingkirkan Jokowi? Ada narasi ingin mengasingkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Siapa pihak yang ingin mengasingkan Pak Jokowi? Kita akan bahas pemirsa, kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya sudah undang 3 narasumber dan saya akan perkenalkan satu persatu dari ujung terlebih dahulu. Yang bersangkutan, kita perkenalkan terlebih dahulu ada Bang Rifai Kusumanegara selaku kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam Bapak-Bapak, pemirsa. Oke, di sebelah Bang Rifai, ini sudah ada Guru Besar Politik UIN Jakarta. Sekarang disebutnya sebagai Prof. Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Komunikasi Prof? politik ya. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Di sebelah Prof. Gun-Gun ini juga sudah hadir pemirsa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ada Pak Herman Kadir. Selamat malam Selamat Pak Herman. malam Prof. Selamat malam. Selamat malam masyarakat Indonesia yang menonton ini. Baik. Prof. Gun-Gun, atas polemik yang terus bergulir dari ijazah kemudian skripsi dan merembet ke lain sebagainya sampai dengan statement yang disampaikan oleh Bang Rifai, ternyata ada yang menyebut ada narasi pihak ingin mengasingkan Pak Jokowi. Benar gak sih ada hal ini menurut Anda? Jadi gini ya, ini kan ada wilayah politik dan ada wilayah hukum. Nah persoalannya stage of brainstormingnya, perbincangan yang muncul dalam konteks panggung itu tidak bisa dipisahkan antara hater dan loversnya, ya kan? Sehingga membentuk echo chambernya, kolamnya sendiri-sendiri nih. Ada kolam pendukung, ada kolam yang tidak mendukung. Dan kemudian proses oposisional ini belum terfasilitasi dengan baik di wilayah hukum. Begitu. Nah contoh misalnya, ada ketidakpuasan misalnya mereka yang percaya atau tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pun demikian banyak orang yang bertanya, ini sebenarnya udah cukup kan gitu. Jadi kesimpang siuran inilah yang kemudian melahirkan pola acak dalam opini publik. Ini kan bicara ruang opini publik. Kalau kita bicara politik, kerap kali wilayahnya adalah persepsi. Wilayah hukum itu verifikasi, ya kan? Makanya kemudian ada legal standing masing-masing. Nah persoalannya adalah ketika persepsi itu muncul, kan itu tidak ada di ruang hampa, ada proses konstruksi opini. Dan seperti saya sebutkan tadi, ini tahap pertamanya yang disebut dan stage of brainstorming, ada perbincangan, kemudian stage of consolidation, opini itu muncul pro kontra, baru solid stage-nya. Opini itu solid kemana? Nah masalahnya adalah dalam konteks opini publik akan liar, kalau kemudian opini itu ya masing-masing berada di echo chambernya. Kalau di digital itu ada filter bubble-nya masing-masing, ya kan? Orang kemudian kan mengklaim kebenaran versinya sendiri-sendiri. Makanya teman-teman hukum inilah yang kemudian beradu argumen dan bukti verifikasi di pengadilan. Saya pikir tadi saya setuju soal transparansi dan proses itu mungkin juga diinginkan oleh pengacara Pak Jokowi.
Saya berharap tentu ya dalam konteks bonum komun ya, kepentingan yang lebih umum, bukan kepentingan masing-masing para pihak yang bertarung opini, itu adalah kepastian dari sisi apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian ini berlarut-larut hampir 2,5 tahun lebih, ya, sehingga kemudian persoalan-persoalan substantif fundamental dari beragam isu hukum dan politik itu tertutup hanya gara-gara isu seperti ini. Ini kan bangsa yang sebenarnya harus bertransformasi menjadi bangsa besar, tetapi perbincangan kita masih kemudian sekitar ijazah yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan lebih cepat, gitu maksud saya. Dari sisi kepentingan publik, kalau kemudian selalu berada di area opini publik, yang ada adalah masing-masing mengklaim kebenaran, bukan mencari mengklaim pembenaran, bukan mencari kebenaran, gitu maksud saya. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Prof. Gun-Gun. Prof, ini apa yang disampaikan baik itu Bang Rifai maupun Pak Herman, ya semuanya ingin masalah ini nggak berlarut-larut begitu. Tapi kalau secara kuncinya ini kan sebetulnya ada di Pak Jokowi ya. Nah, secara komunikasi politik ini bagaimana? Ya kan Pak Jokowi itu aktor politik ya, jadi pernyataannya bisa dimaknai polisemi. Dalam konteks itu interpretasinya bisa bermacam-macam, terutama dari publik. Makanya sebagai bagian dari pusaran opini yang berkembang, saya pikir Pak Jokowi tidak akan bisa menyelesaikan masalah sendirian. Ketika misalnya, oke, mendeklar ini saya asli, ya kan? Tetapi kemudian verifikasi dibutuhkan oleh banyak pihak kan? Itu masalahnya. Ketika misalnya muncul diskursus publik dari pernyataan Pak Jokowi, apakah itu menyelesaikan masalah? Saya berpikir tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali ada kemudian memang satu posisi di mana kepastian soal ijazah itu diambil di wilayah hukum, gitu maksud saya. Atau pendekatan-pendekatan yang melibatkan misalnya pihak lain yang bersifat lebih independen. Contoh misalnya sekarang ini kan yang jadi awal persoalan pusaran opini itu, ini ijazah dikeluarkan UGM atau tidak misalnya, ya kan? Ya. Nah, oke, dikeluarkan UGM, clear ijazah ini asli atau tidak. Seperti kami di kampus kan pasti mendeklar itu. Persoalannya juga karena ini sudah terlalu banyak perbincangan yang keluar dari CPM-nya. CPM itu Communication of Privacy Management. Jadi kadang-kadang kita melampaui bicara dari kepatutan kita bicaranya, ya kan? Contoh tadi seperti misalnya, oke, ahli peneliti harusnya bicara ini, tapi kemudian masuk ke wilayah politik, sehingga kemudian makna dari pernyataan itu juga diinterpretasi secara politik. Nah, ini yang kemudian makanya saya tidak berpikir kasus ini bisa diselesaikan hanya semata-mata dari pernyataan. Harus ada aspek di wilayah hukum yang memastikan bahwa ini asli, gitu ya. Kemudian masalahnya adalah apakah kemudian opini itu akan reda dengan sendirinya. Kalau misalnya hanya mengandalkan pernyataan satu pihak seperti pernyataan Pak Jokowi atau pernyataan yang kontra Pak Jokowi, itu lagi-lagi hanya akan berada di klaimnya masing-masing. Gitu. Makanya kemudian kepastian hukum itulah yang kemudian menjadi, menurut saya ya, saya underline, kepastian hukumlah yang kemudian jadi pemutusnya. Kalau kita bicara politik, ya, karena Pak Jokowi presiden 2 periode dan public pressure ya pada presiden ataupun mantan presiden itu selalu ada. Ini kita sama-sama tahu, apalagi Indonesia highly fragmented multi-party system dengan kepentingan politik yang luar biasa. Kepentingannya pasti tidak tunggal. Ada yang ingin memang benar-benar mengetahui ya dari sisi hukum, ada yang memang ini menggorengnya menjadi isu politik. Nah, ini kan menjadi sebuah pemahaman umum bahwa ketika dua area ini berada di satu panggung, pasti kan tarik-menarik. Contoh ya, sekarang ada serangan pada Pak Jokowi. Kan tidak bisa dihindari, Pak Jokowi sebagai aktor politik, pasti opini yang dibangun sangat politis. Sementara hukum, ini juga melibatkan mantan orang yang berkuasa 2 periode, ya kan? Nah, juga pasti ada interpretasi apakah hukum ini bebas dari kepentingan politik ya, yang ada di belakangnya. Makanya satu-satunya pemutus menurut saya
para penegak hukum, baik itu Polri maupun di pengadilan, itu harus memiliki satu kepekaan bahwa ini isu sensitif secara politik. Makanya transparansi penegakan hukum itu harus dikedepankan tanpa kemudian ada sikap parsial, kan harus imparsial dalam memutus sesuatu begitu. Prof Gun-Gun, ini kan selain hukum yang juga kental ini soal komunikasi politik, apa yang harus dilakukan soal itu? Ya, dari sisi komunikasi politik, kalau para pihak sekarang tadi ya, Bang Herman maupun Bang Rifai bicara soal mungkin aja bertemu begitu ya dalam satu komunikasi para pihak, tapi jangan sampai kemudian memunculkan satu bias yang tinggi begitu ya, dan hanya sekedar menjadi permainan elit semata tanpa punya rembesan pada kepastian di masyarakat gitu maksud saya. Ini kan bagian dari political literacy mainstreaming nih, bahwa ada satu isu yang lagi rame, kemudian masyarakat kan juga perlu diedukasi ya kan, jangan hanya semata-mata pertemuan itu elitis, selesai di tingkat elit tapi di masyarakat bawah kemudian masih bertanya-tanya ya kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal ini kan juga bagaimana institusi-institusi hukum itu juga kembali dipercayai kan. Kalau kemudian satu persoalan hukum tidak selesai dan digantung hanya kemudian diselesaikan dengan cara-cara non hukum, itu bukankah kemudian nanti itu kan political game aja, sehingga kemudian dari sisi hukum ya memang hukum tidak bisa menyelesaikannya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya gini, kita perlu kemudian melangkah pada isu-isu fundamental lain ya, yang kemudian penting juga diketahui oleh publik. Sekarang ini banyak isu menjadi laten, tidak aktual akibat tertutupnya opini publik oleh kasus ini. Sehingga kita berharap tentu ya ada satu proses yang kemudian lebih cepat, memverifikasi lebih cepat, kemudian juga kita bisa beralih ya pada isu-isu kenegaraan lain, isu-isu kebangsaan lain yang itu mungkin jauh lebih membawa bangsa ini maju. Tidak Mobius strip, tidak ada di pita Mobius jalan di situ, kemudian kembali ke persoalan yang sama dan tidak kemudian menambah bobot kualitas bangsa ini gitu. Oke, kita ingin tidak semakin gaduh dan tentunya kita ingin ada ujungnya. Terima kasih Prof Gun-Gun, terima kasih Pak Herman, terima kasih Bang Rifai atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga setelah ini tidak ada lagi ya pembahasan-pembahasan yang tidak selesai ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya,